Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan aku Elma dari Solo. Ini kali kedua aku bercerita di Do You See What I See. Di sini aku akan bercerita tentang satu pengalaman yang kalau aku ingat sih masih agak-agak merinding gimana gitu. Jadi kejadiannya ini di 2011. Dan waktu di podcast yang kemarin, saat aku bercerita melihat segerombolan pocong itu, aku udah kasih sedikit background bahwa suamiku dulu tuh seorang drummer di sebuah band top 40 gitu. Dan beberapa kali tuh aku sempat ikut kerja dia, sempat nemenin kerja dia, sempat kalau dia jadi opening artis siapa gitu aku ikut gitu. Nah dari situ tuh aku melihat, belajar, kinerjanya tuh kayak apa. Hingga pada suatu saat aku ngusulin ke suamiku, sedikit mendesak lah ke suamiku untuk mencoba di belakang layar gitu. Apa gak capek sih jadi player terus secara umur kita bertambah, tenaga juga berkurang, kenapa sih gak belajar manage satu band supaya kerjaan kita juga nggak gitu banyak gitu. Nah akhirnya dari usulku dan sedikit desakanku, akhirnya saat itu aku dan suamiku di 2010 itu mencoba cari player, terus kita konsep apa gitu, karena kebetulan di tahun 2010 itu musik top 40 itu bergeser ke akustik gitu. Nah kenapa bergeser ke akustik? Karena akustik tuh lebih fleksibel, lebih gak membutuhkan sound yang banyak, bisa main di resto, di wedding karena lebih soft gitu, dan lagu-lagunya lebih istilah seneng dibandingkan top 40 yang lagunya ngebeat ke arah disco gitu. Nah dan puji Tuhan sih sampai sekarang band akustikku itu masih eksis walaupun kemarin sempat terkena dampak pandemi. Siapa sih yang nggak kena dampak pandemi gitu. Tapi puji Tuhan banget karena kemarin di 2018 tepatnya di tanggal 8 November di pernikahannya Mbak Kahiyang Ayu, putri dari Presiden Jokowi, kita itu dipercaya sebagai band utama di resepsi beliau, dan itu suatu prestasi yang luar biasa banget buat kita, karena ternyata proses tuh nggak akan mengkhianati hasil. Pokoknya thanks God banget gitu. Nah akhirnya balik lagi ke flashback dikit, 2010 kita bikin band, konsep dan lain sebagainya. Akhirnya secara musikalitas memang suamiku yang ngurusin, aku tahunya cuma jualan aja lah gitu. Akhirnya aku masukin company profil ke kafe dan di beberapa hotel di Solo, karena di Solo itu memang hotelnya banyak banget gitu dan prospeknya bagus. Nah aku masukin tuh salah satu hotel di Solo. Saat itu hotel itu baru berdiri, bintang 5, dan maaf banget aku gak bisa sebutin nama hotelnya karena itu menyangkut suatu instansi yang besar gitu. Nah kita dapat tuh reguleran di situ, langsung dapat 2 hari Jumat sama hari Sabtu, main dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Karena durasi perform kita itu kan 3 jam, 1 jam setengah pertama, break setengah jam, dan 1 jam kita main lagi. Kita mainnya saat itu
di lobby hotel itu. Jadi hotel itu gede banget, hotel itu satu paket sama mall, dan hotel itu satu-satunya hotel yang berdiri di atas bekas rumah sakit. Itu aja yang bisa aku bilang. Jadi hotelnya itu gede banget. Pintu utama tuh langsung kanannya itu ada resepsionis. Di belakang resepsionis itu kayak ada gedung buat staff gitu. Ada di depan langsung nyamping itu selebar itu tuh lobby gitu. Lobby gede banget. Jadi kita main tepat di lobby itu. Nah, di belakang lobby itu, di belakang kita main itu ada customer service dikit. Kemudian di belakangnya lagi tuh ada butik batik gitu, karena kita dari Solo gitu. Sampingnya itu ada meeting room yang kapasitasnya nggak banyak, sekitar antara 20 sampai 30-an. Nah, di depan itu kan ada jalan yang besar banget gitu, lumayan buat lalu lalang gitu. Udah di depan itu tuh resto. Jadi resto hotel itu kan nggak pernah tertutup, jadi selalu terbuka. Jadi kalau kita pas duduk di resto itu akan tahu lalu lalang gitu. Nah, tepat di samping belakang resto itu ada lift utama gitu. Jadi lift itu satu-satunya akses tamu yang turun mau ke lobby pasti lewat resto itu. Begitupun juga tamu yang baru masuk mau naik ke kamar pasti lewat lift itu. Nah, jadi depannya itu ada tadi meeting room, sampingnya butik. Nah, samping meeting room itu tuh ada agak lorong kecil gitu, sekitar 1,5 meter lah. Masuknya sekitar 5 meter lah. Itu ada restroom di situ tuh, ada restroom. Jadi langsung kita masuk mentok itu restroom buat kaum difabel. Kanannya itu buat toilet cewek, depannya buat toilet cowok. Nah, jadi ada pada depan gitu. Nah, akhirnya kita main tuh di lobby itu. Main di lobby mulai jam 6, jam 7, setengah 8 kita break. Dan setiap kita perform dimanapun juga tuh, setiap break pasti kita dapat komplimen. Minuman tuh udah pasti. Biasanya minuman, snack, kalau enggak ya makanan berat. Setengah 8 selesai kita break, dapat komplimen, kita menuju ke resto. Jadi antara lobby sama ke resto tuh gak jauh, cuma nyebrang aja itu. Nah, kita nongkrong di resto itu sambil istirahat. Nah, saat itu seingatku itu pas akhir bulan. Jadi akhir bulan aku akan menemui FMB yang kebetulan juga ada di resto itu. Aku temuin buat tanda tangan absen kita, itu karena menyangkut salary yang akan kita terima dan tanda tangan kontrak untuk bulan depan kalau misalnya kontrak kita diperpanjang. Akhirnya jadi aku nggak berkumpul sama anak-anak bandku, agak jauh. Aku ngobrol sama FMB ini. Nah, kita break. Selesai itu kira-kira jam 8:05. Aku ngingetin tuh sebagai manajemen, aku ingetin sama anak-anak bandku. Intinya guys, ini udah jam 8:05. Kalau mau ke toilet buruan gitu. Nah, tapi saat itu kan aku nggak berkumpul sama mereka. Jadi aku remindernya lewat grup BBM, karena saat itu BBM lagi boomingnya 2010 itu. Nah, anak-anak bandku langsung ke restroom lah. Mereka kan berenam, jadi formasinya saat itu satu kahon itu drum, bass 1, gitar 1, keyboard 2, vokal cewek sama cowok. Biasanya kalau aku ke kamar mandi, aku pasti sama vokalisku yang cewek itu. Tapi sebenarnya juga karena tempatnya cuma terhalang 1,5 meter dan berhadapan-hadapan, ya aku masih dengar suara mereka gitu. Jadi nggak begitu kosong banget gitu, walaupun kita tahu kalau di kamar mandi hotel itu kan pasti ada instrumen gitu. Jadi kalau ke toilet sendiri itu agak serem gitu, walaupun tempatnya terang banget gitu. Nah, selesai mereka ke restroom, mereka main lagi tuh. Aku masih ngobrol sama FMB. Walau sebenarnya aku tuh juga kebelet pipis tuh dari tadi, tapi nggak enak aja sama beliaunya ini. Ya udah kan, kemudian sekitar 20 menitan akhirnya beliau FMB ini pamit. Ya udah
kebetulan gitu lah. Nah, bersamaan dengan itu aku lihat sosok perempuan kayaknya dari lift itu langsung menuju ke lorong itu. Dan lorong itu kan satu-satunya jalan untuk ke restroom. Jadi aku ingat betul itu sosoknya tuh kayak Chinese gitu. Jadi kita kan tahu kalau Chinese itu kan punya tekstur rambut yang berbeda. Jadi kalau lurus ya benar-benar lurus sampai lurusnya tuh jatuh benar-benar alami gitu. Jadi aku nggak lihat mukanya kayak apa. Yang aku lihat cewek itu kayak terburu-buru banget masuk di restroom itu, di lorong untuk menuju ke restroom itu. Nah, segede itu aku akhirnya dapat barengan juga nih. Aku langsung nyusul itu cewek. Jadi jarak aku tuh nggak jauh dari dia. Ya sekitar 4 meteran lah. Begitu dia masuk, aku langsung masuk. Nah, di bilik kamar mandi hotel itu kan gede banget tuh. Jadi di dalamnya tuh ada 4 bilik lah. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, cewek yang aku ikutin tadi tuh masuk di bilik yang paling pojok gitu. Nah, paling pojok. Aku masih lihat dia dari belakang masuk gitu. Aku milih paling pojok sini yang deket pintu gitu. Akhirnya aku udahlah buang air kecil di situ. Saat kemudian aku dengar dia nge-flash, ya udah, wah dia udah mau selesai nih. Akhirnya aku juga buru-buru keluar biar ada barengan juga. Nah, ketika aku buka pintu toilet itu, dia tuh udah di depan wastafel gitu. Jadi kita keluar dari bilik itu pasti ada wastafel yang di depannya tuh ada kaca full, satu tembok tuh full gitu. Nah, dia berdiri di situ. Nah, tapi perempuan itu diem aja, setengah nunduk, tapi nggak nunduk-nunduk banget gitu loh. Tapi rambutnya tuh tetap terjuntai di samping muka, jadi aku nggak lihat mukanya. Nah, dari beberapa pengalamanku tuh, karena itu hotel bintang 5 tuh biasanya tamunya tuh pasti dari luar kota, dan beberapa tamu sih kalau ketemu di restroom sering ada beberapa kali yang tanya, misalnya Mbak tempat oleh-oleh di mana ya di Solo yang murah, atau misalnya batik di Solo tuh di mana ya yang murah, biasanya gitu. Tapi perempuan itu tetap diem aja di depan kaca gitu. Aku pikir mungkin dia mau ngeluarin make up buat apalah gitu. Dan karena aku lihat dia nggak begitu friendly, jadinya ya aku juga nggak menyapa. Begitu keluar dari toilet tadi, aku langsung menuju wastafel untuk cuci tangan, karena di dalam bilik kan cuma ada tisu aja. Itulah cuci tangan di situ. Begitu aku cuci tangan, otomatis aku lihatlah sambil berkaca di kaca itu. Nah, kaca gitu, ketika aku berkaca, itu aku belum nyadarin apa-apa tuh di kaca itu. Aku sadar, kemudian aku ngelirik sebelah itu, ekor mata kananku ngelirik itu, set, mbaknya itu ada. Kemudian aku cuci tangan lagi, tuh cepet itu. Ketika aku lihat di kaca, aku baru nyadarin banget, ternyata mbaknya itu nggak ada di kaca. Jadi dia tuh nggak terpantul di kaca. Aku ingat tuh masih merinding kali. Aku masih nggak percaya gitu, karena aku kadang-kadang kalau masih bisa dilogika, kenapa nggak dilogika? Karena saat itu kan kejadian itu masih 8:30 malam gitu. Aku lirik lagi gitu, bener di samping ada. Aku lihat lagi di kaca, nggak ada. Jantungku langsung berdegup, jeduk. Antara panik, takut, spontan aku baca doa dalam hati. Jadi aku sempat freeze beberapa detik gitu. Aku lirik lagi, gak ada bayangannya. Untungnya aku tuh saat itu tuh berdiri di dekat pintu. Dan pintu hotel, pintu kamar mandi hotel itu kan yang ditarik bisa buka, didorong juga bisa buka. Akhirnya ketika aku lirik lagi, bayangannya dia gak ada di kaca. Aku langsung sedikit bergerak dengan cepat gitu, tangan kiriku mendorong pintu. Aku langsung keluar, sedikit berlarian kecil dari lorong kamar mandi keluar itu. Nah, aku sedikit terengah-engah di situ.
akhirnya aku menuju kursi yang ada di tengah jalan itu tadi. Duduk di situ. Nah, di situ tuh udah lumayan banyak orang lalu lalang lah. Ada beberapa tamu, ada juga tukang ngepel lantai gitu. Tapi aku masih duduk di situ. Duduk di situ diam, mencoba menenangkan diri. Dalam hati itu aku masih gambling gitu loh. Aku masih belum percaya apa yang aku lihat tuh beneran apa enggak gitu loh. Dan akhirnya sambil menenangkan tuh aku duduk di situ dulu. Aku gambling, aku mau nunggu kalau misalnya ada orang yang mbaknya itu keluar dari kamar mandi itu, berarti dia manusia kan. Berarti aku yang salah. Nah, jika nggak ada yang keluar, berarti kita tahu itu apa. Dan posisiku dari tempat duduk itu buat ngawasin anak-anak main itu kan nggak jauh, jadi mereka tahu aku duduk di situ. Jadi itu 8:30 aku keluar dan aku duduk di situ sambil mainan HP lah pasti itu. Aku duduk di situ, aku nunggu kira-kira sampai jam 9. Jam 9 malam selesai lah. Itu reguleran musik selesai. Tapi kan nggak langsung selesai. Mereka harus beresin alat, ngulungin kabel, dan macam-macam lah. Sekitar butuh waktu 15 menit lah. Dan karena mereka kan pasti juga akan lewat depan untuk menuju lift, kita turun ke basement ambil motor atau ambil mobil kan. Jadi aku tunggu di situ. Tuh sekitar 45 menit. Dan selama itu nggak ada satupun yang keluar dari restroom itu. Oh my god, what happened? Aku lihat lagi. Dan aku ya sedikit speechless sih. Tapi aku menyimpan cerita ini. Aku nggak cerita sama mereka tuh anak-anak bengku. Jadi untuk menjaga satu sama yang lain, kalau aku cerita mereka akan takut, mereka jadi nggak berani main lagi, kan aku sendiri yang repot. Jadi cerita ini aku simpen hingga akhirnya aku menyelesaikan kontrakku di hotel itu, baru aku cerita. Padahal kita main di situ tuh masih 1,5 tahun. Jadi selama 1,5 tahun tuh aku nggak berani ke kamar mandi sendiri. Jadi harus ada teman, karena buat aku itu pengalaman yang agak-agak serem. Walaupun aku nggak dilihatin muka yang serem, muka yang apa, tapi kan siapa sih yang nggak kaget lihat seperti itu. Jadi itu salah satu ceritaku yang sampai saat ini sih kalau diingat masih bikin bulu kuduk merinding. Dan semoga bermanfaat. Ambil yang baik dan buang yang buruknya. Sampai ketemu di podcastku selanjutnya, karena sepertinya aku masih punya satu cerita yang semacam itu, cuman kejadiannya itu lumayan lama waktu aku SMP. Jadi jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.